Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ernika Agustiani, kelas extension semester 5, jurusan program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ibnu Sina Batam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Fikih, Munakahat, dan Mawaris. Dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Junibedu LCMA. Mawaris merupakan satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum mawaris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Secara etimologis, kata mawaris berasal dari kata al-mirats yang artinya perpindahan sesuatu milik seseorang ke orang lainnya atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara bila dilihat dari segi istilah, al-mirat adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hak di sini dapat berupa apa saja, mulai dari harta, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya. Pengertian mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Hikmah mawaris sendiri antara lain adalah menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka. Sebab tak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perebutan harta warisan yang dianggap tidak adil atau kurang sesuai harapan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mawaris adalah sistem pengetahuan membahas mengenai pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan prinsip dan syariat dalam agama Islam. Landasan hukum mawaris adalah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7. Di dalamnya mengatur peralihan harta dari pewaris pada para ahli warisnya. Hal tersebut selaras dengan terjemahannya yang berbunyi, bagi seorang laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Begitu pula dengan perempuan, ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, di mana sedikit atau banyaknya telah ditentukan berdasarkan bagian masing-masing. Sedangkan dasar hukum menjelaskan mengenai ketentuan dari jumlah pembagian dari mawaris adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12, di mana pada ayat tersebut menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak menerima dan berapa besarnya. Rukun mawaris ada 3 pihak yang wajib terlibat di dalam pelaksanaan rukun mawaris sebagai berikut. Yang pertama yaitu pewaris
atau biasa juga disebut al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Yang kedua yaitu ahli waris atau yang dikenal dengan istilah al-waris adalah pihak menerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. Yang ketiga yaitu tirkah. Rukun ketiga adalah tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan al-muwaris pada al-waris, di mana sebelum proses perwarisan dilakukan sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris. Sebab memperoleh warisan, adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang akhirnya menerima warisan, yaitu yang pertama, adanya hukum kekerabatan atau nasab, yang artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan juga menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan. Yang ketiga, karena wala juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang memerdekakan budak dan kemudian budak tersebut menjadi kaya, maka orang yang memerdekakan berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewaris pada masa sekarang ini ialah ilmu langka yang tidak banyak ditekuni atau dipelajari oleh orang-orang. Padahal keberadaan dari pengetahuan ini masih sangat dibutuhkan. Tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah untuk menghindari timbulnya perpecahan di dalam keluarga hanya karena perebutan harta peninggalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan mawaris dalam Islam antara lain yaitu yang pertama, pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. Yang kedua, pembagian warisan dalam Islam harus mengangkatkan derajat dari kaum perempuan. Yang ketiga, mawaris mengatur siapa saja yang berhak memperoleh warisan atau menjadi ahli waris. Yang keempat, mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mengambil warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Yang kelima, mawaris juga menyebutkan golongan-golongan mana sajakah yang berhak menjadi ahli waris secara rinci. Pembagian harta menggunakan hukum mawaris tentu saja berbeda dengan penggunaan adat atau perdata. Bagi umat Islam, membagikan warisan berdasarkan syariat merupakan bukti ketaatan terhadap perintah agama. Rukun mawaris itu ada 3, yaitu mewaris atau pewaris, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan mawaris. Yang tiga yaitu harta waris, yaitu harta benda yang ditinggalkan si mati yang akan diwarisi oleh ahli waris setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah antara hutang dan pemberian untuk kekerabatan atau wasiat. Hukum mawaris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum,
yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Secara etimologis, kata mawaris berasal dari kata al-mirats yang artinya perpindahan sesuatu milik seseorang ke orang lainnya atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara bila dilihat dari segi istilah, al-mirats adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hak di sini dapat berupa apa saja, mulai dari harta, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya. Pengertian mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Hikmah mawaris sendiri antara lain adalah menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka. Sebab tak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perebutan harta warisan yang dianggap tidak adil atau kurang sesuai harapan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mawaris adalah sistem pengetahuan membahas mengenai pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan prinsip dan syariat dalam agama Islam. Landasan hukum mawaris adalah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7. Di dalamnya mengatur peralihan harta dari pewaris pada para ahli warisnya. Hal tersebut selaras dengan terjemahannya yang berbunyi, bagi seorang laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, begitu pula dengan perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, di mana sedikit atau banyaknya telah ditentukan berdasarkan bagian masing-masing. Sedangkan dasar hukum menjelaskan mengenai ketentuan dari jumlah pembagian dari mawaris adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12, di mana pada ayat tersebut menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak menerima dan berapa besarnya. Rukun mawaris, ada 3 pihak yang wajib terlibat di dalam pelaksanaan rukun mawaris sebagai berikut. Yang pertama yaitu pewaris atau biasa juga disebut al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Yang kedua yaitu ahli waris atau yang dikenal dengan istilah al-waris adalah pihak menerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. Yang ketiga yaitu tirkah. Rukun ketiga adalah tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan al-muwaris pada al-waris, di mana sebelum proses perwarisan dilakukan sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris. Sebab memperoleh warisan, adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang akhirnya menerima warisan, yaitu yang pertama adanya hukum kekerabatan atau nasab, yang artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan juga menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan. Yang ketiga, karena wala.
juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang memerdekakan budak dan kemudian budak tersebut menjadi kaya, maka orang yang memerdekakan berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewaris pada masa sekarang ini ialah ilmu langka yang tidak banyak ditekuni atau dipelajari oleh orang-orang. Padahal keberadaan dari pengetahuan ini masih sangat dibutuhkan. Tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah untuk menghindari timbulnya perpecahan di dalam keluarga hanya karena perebutan harta peninggalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan mawaris dalam Islam antara lain yaitu yang pertama, pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. Yang kedua, pembagian warisan dalam Islam harus mengangkatkan derajat dari kaum perempuan. Yang ketiga, mawaris mengatur siapa saja yang berhak memperoleh warisan atau menjadi ahli waris. Yang keempat, mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mengambil warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Yang kelima, mawaris juga menyebutkan golongan-golongan mana sajakah yang berhak menjadi ahli waris secara rinci. Pembagian harta menggunakan hukum mawaris tentu saja berbeda dengan penggunaan adat atau perdata. Bagi umat Islam, membagikan warisan berdasarkan syariat merupakan bukti ketaatan terhadap perintah agama. Rukun mawaris itu ada 3, yaitu mewaris atau pewaris, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan mawaris. Yang 3 yaitu harta waris, yaitu harta benda yang ditinggalkan si mati yang akan diwarisi oleh ahli waris setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah antara hutang dan pemberian untuk kekerabatan atau wasiat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.